Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketemu lagi dengan saya di materi studi hadis dalam mata kuliah studi Quran dan hadis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai hadis ditinjau dari sisi kuantitasnya, yaitu nanti akan membahas tentang hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Nah, silahkan disimak bersama-sama penjelasan saya mengenai tinjauan hadis dari sisi kuantitasnya. Nanti minggu depan saya akan mengulas pada tinjauan hadis dari sisi kualitas. Oke, yang pertama, hadis mutawatir. Tadi saya katakan bahwa hadis ditinjau dari sisi kuantitas itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan juga hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir secara bahasa itu berasal dari kata at-tawatur yang artinya datang berturut-turut dan beriringan satu dengan yang lainnya. Sedangkan kalau pengertian hadis mutawatir menurut istilah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap tingkatan satu dengan yang lainnya, dan masing-masing periwayat semuanya itu adil yang tidak memungkinkan mereka bersepakat berdusta atau berbohong. Sehingga hadis mutawatir lebih menekankan ke banyaknya perawi, banyaknya periwayat, banyaknya orang yang meriwayatkan hadis tertentu tersebut. Itu juga dilihat bukan dari sisi banyaknya saja, tapi juga dilihat dari sisi kualitas masing-masing para periwayatnya. Apakah mereka semuanya itu adil atau sering atau pernah melakukan suatu kesalahan dosa besar atau berbohong, melakukan suatu kebohongan. Nah, itu perlu diteliti satu-satu para periwayat, para perawi dari orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu yang disebut mengenai pengertian dari hadis mutawatir. Nah, ada beberapa syarat yang dicantumkan di dalam beberapa kitab hadis, baik itu dalam kitab ulumul hadis, usulul hadis, dan kitab-kitab ulumul hadis yang lainnya. Nanti bisa kalian tambahkan. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan ketika menelaah atau meneliti suatu hadis. Yang pertama, syarat pertama adalah mengenai jumlah bilangan. Ya, jumlah bilangan kalau para perawi atau periwayatnya dalam hadis tertentu tersebut itu jumlahnya banyak dalam setiap tingkatan, maka di situ diasumsikan, diindikasikan bahwa hadis tersebut secara kuantitas disebut dengan hadis mutawatir. Nah, akan tetapi mengenai kesepakatan jumlah berapa, banyak, ini dimaksud dengan banyak ini berapa, itu ada perselisihan ya, banyak perselisihan. Ada yang mengatakan bahwa ada 4, bahwa masing-masing tingkatan itu harus imbang. Ada yang harus dibilang yaitu minimal 4 orang. Kemudian ada yang bilang 5 orang. Ada juga ulama lain yang bilang 10, bahkan ada juga yang mengatakan 70 orang dalam masing-masing tingkatan. Nah, dan persyaratan hadis mutawatir ini yaitu bahwa banyaknya periwayat itu tidak dilihat dari total para perawinya dari masa sahabat hingga masa pengeluar hadis, yaitu sampai Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Bukan total dari kesemuanya, tapi dilihat dari jumlah banyaknya setiap tingkatan. Misalkan di setiap tingkatan sahabat ada berapa orang, nah minimal 4. Ada yang mengatakan kalau berpendapat bahwa minimal 5 orang, ya berarti tingkatan sahabat 5, tabiin 5, dan seterusnya harus sama seperti itu. Nah, itu dari syarat mutawatir mengenai jumlahnya ya. Kemudian syarat berikutnya yaitu tentang dusta atau bohong tadi, bahwa kebohongan atau kedustaan yang pernah dilakukan oleh para periwayat atau perawi yang itu tidak bisa ditolerir dalam
penelitian atau ketika menelaah suatu hadis yang nanti tergolong mutawatir atau tidak, itu semuanya bersandar pada indrawi, panca indera yang dilihat. Apakah orang tersebut harus ditelaah, apakah orang tersebut pernah melakukan suatu kebohongan yang terekam oleh sejarah dalam kitab-kitab hadis atau dalam kitab-kitab tarikh rawi, yaitu sejarah-sejarah para perawi. Nah, disitulah nanti ketika kalian meneliti para periwayat, kalian perlu merujuk pada kitab-kitab seperti tarikh rawi atau tarikh ruwat. Nah, itu kitab-kitab yang penting untuk melihat masing-masing orang mengenai biografi atau latar belakang mengenai para perawi tersebut. Apakah mereka dalam sejarah tercatat mereka pernah melakukan suatu kesalahan besar yang mengakibatkan periwayatannya tidak terakui. Nah, itulah suatu syarat yang menurut beberapa ulama syarat yang sangat berat ya, sehingga dari situ banyak yang berpendapat bahwa hadis mutawatir itu jumlahnya tidak banyak. Karena apa? Karena syarat yang dicantumkan untuk mengatakan bahwa hadis tersebut adalah mutawatir itu tidak mudah. Kalau tadi kalian sudah membaca beberapa syarat yang sudah saya sampaikan, itu kan nggak mudah ya, mengenai jumlahnya banyak dan itu harus setiap tingkatan harus sama, dan juga mengenai setiap riwayat itu tidak boleh satupun yang berdusta. Nah, itu kan sangat sulit untuk ditemukan mengenai semua riwayat atau biografi mengenai para perawi pada masa dulu, seperti itu. Nah, kemudian macam-macam hadis mutawatir. Ada dua macam-macam dari hadis mutawatir, yaitu mutawatir lafzi dan juga mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi itu adalah hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat dari sisi lafadznya, satu dengan yang lain sama seperti hadis Nabi Muhammad, sehingga yang dimaksud mutawatir ketika para perawinya itu sudah semua tingkatan itu sama jumlahnya dan juga tidak ada yang dicap dusta, kemudian dilihat secara dari sisi matannya. Nah, kira-kira matannya itu sama persis enggak dari masing-masing para periwayat tadi, dari setiap sanad, apakah ada perbedaan atau tidak? Ketika itu memang sama persis, maka disebut dengan mutawatir lafzi, karena lafadznya tidak ada mengalami perbedaan. Contohnya seperti hadis man kadzaba alayya muta'ammidan. Kemudian syarat mutawatir lafzi juga adalah hadis tersebut diriwayatkan sebanyak 40 sahabat atau ada yang berpendapat juga 200 sahabat. Nah, bisa dibilang bahwa hadis tersebut termasuk hadis mutawatir lafzi menurut beberapa ulama seperti Al-Bazzar mengatakan bahwa ketika hadis, contohnya adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan, itu disebut mutawatir lafzi. Kenapa disebut mutawatir? Karena dari 40 para periwayat di golongan sahabat itu mengatakan secara lafaz itu sama persis, tidak ada perbedaan. Ada juga ulama lain seperti Al-Asqalani mengatakan bahwa tidak hanya 40 tapi ada 200 periwayat di tingkatan sahabat yang menyampaikan hadis tersebut secara lafzi yang tidak terjadi perbedaan sama sekali secara lafadznya. Itu tentang mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat dipandang dari sisi lafadznya, satu dengan yang lain berbeda tapi masih dalam konteks yang sama. Nah, kalau tadi lafzi tidak sama sekali mengalami perbedaan secara lafadz, secara teks tulisan, kalau maknawi ini para periwayatnya itu banyak, setiap tingkatan itu sama jumlahnya dan juga semuanya tidak pernah melakukan suatu kebohongan atau kedustaan. Nah, kemudian baru dilihat secara matannya. Dalam matannya apakah semua lafaz secara teksnya itu sama atau tidak. Ketika tidak mengalami persamaan yang mana nanti persamaannya itu dari sisi makna substansi,
dan kemudian secara lafadznya itu berbeda tapi tidak merubah substansi maknanya. Nah, disebut mutawatir maknawi. Contohnya tentang hadis mengangkat tangan dalam berdoa. Nah, itu termasuk mutawatir maknawi. Karena apa? Karena setiap sanad itu secara tekstual itu berbeda secara teksnya. Tapi secara substansi makna yang disampaikan itu sama tentang berdoa itu mengangkat tangan. Kemudian As-Suyuti menambah satu lagi mengenai macam hadis mutawatir, yaitu mutawatir amali. Nah, yang dimaksud dengan mutawatir amali adalah amalan ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah melakukan suatu amalan ibadah, kemudian diikuti oleh sahabat dan sampai generasi sekarang. Nah, ketika ada hadis yang itu bentuk hadisnya adalah suatu perbuatan, sikap atau amalan, nah itu disebut dengan mutawatir amali. Ini hanya suatu istilah sebutan. Contoh yang termasuk hadis mutawatir amali itu tentang hadis tentang waktu sholat, tentang jumlah rakaat sholat, sholat id, sholat jenazah. Nah itu dalam sisi kuantitas disebut mutawatir, dan mutawatirnya adalah yang amali. Nah, konsekuensi dari hadis mutawatir sendiri adalah apabila orang mengingkari hadis tersebut, maka sama halnya mengingkari Al-Quran. Nah, dalam beberapa kitab ulumul hadis mengatakan seperti itu. Alasannya karena hadis mutawatir itu kan diriwayatkan oleh banyak periwayat ya, sehingga kebenaran keorisinal dari hadis tersebut tidak diragukan lagi. Memang benar-benar dari Rasulullah dan juga dilakukan oleh banyak orang pada waktu itu, dan perlu dilakukan juga oleh orang saat ini, dan mempercayai bahwa hadis itu kalau itu berupa suatu syariat, maka jika tidak melaksanakan atau melakukan perintah yang ada dalam hadis tersebut, maka para ulama mengatakan bahwa itu sama halnya mengingkari dari Al-Quran. Nah, karena beberapa hal yang berkaitan tentang hadis mutawatir ini biasanya hal yang berkaitan tentang akidah dan hukum ya. Akidah dan hukum itu biasanya mengambil dalil hadis-hadis yang mutawatir. Nah, contoh hadis mutawatir itu. Nah, nanti bisa coba kalian sebutkan di e-learning ya, di forum diskusi kita. Contoh hadis mutawatir yang bisa kalian temukan. Coba kalian cari dalam kitab-kitab hadis yang kalian punya. Nah, kitab-kitab hadis yang kalian punya, coba kalian telaah satu persatu. Coba kalian cari ya, nanti contoh tentang hadis mutawatir dalam beberapa kitab yang kalian punya. Kira-kira hadis yang kalian temukan itu apakah hadis mutawatir atau tidak, seperti itu ya. Nah, ini contoh dari hadis mutawatir, bahwa tadi dikatakan setiap tingkatan itu jumlahnya adalah sama, tidak kurang dari minimal jumlah setiap tingkatannya. Kalau 4 ya berarti setiap tingkatan minimal ada 4. Nah, itu contohnya. Hadis tersebut di kalangan sahabat, nah ada 4, ada disampaikan oleh Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan juga Ali bin Rabi'ah. Nah, kemudian di kalangan tabi'in ada Amr bin Abdullah bin Zubair, Abu Salih, Abdul Aziz, Sa'id bin Ubaid, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir, bahwa setiap tingkatan di tingkatan sahabat, hadis tersebut diriwayatkan oleh ada 4 orang, yaitu Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Rabi'ah. Nah, tingkatan setelahnya itu jumlahnya juga sama. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis mutawatir, yang mana jumlah periwayatnya setiap tingkatan adalah sama. Nanti coba dicari ya. Nah, kemudian masuk dalam kuantitas hadis yang kedua, yaitu hadis ahad. Yang dimaksud dengan hadis ahad adalah ahad berasal dari asal katanya adalah wahid, yang berarti satu. Sehingga pengertiannya adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, karena hadis ahad ini jumlah perawinya di bawah dari hadis mutawatir yang jumlahnya tadi mensyaratkan banyak sekali kan, seperti itu.
Nah, sedangkan pengertian secara istilah yaitu hadis yang jumlah periwayatnya terbatas atau nggak banyak sebagaimana hadis mutawatir. Nah, hadis ahad sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga adalah hadis gharib. Nah, masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama hadis masyhur. Hadis masyhur secara etimologi pengertiannya adalah tersebar atau tersiar. Nah, kalau secara istilah pengertian dari hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 2 orang akan tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Nah, kalau hadis masyhur ini mengatakan bahwa meskipun dia hadis tersebut setiap tingkatnya itu minimal 2 orang, harus lebih dari 2 orang, tapi tidak sampai hadis mutawatir yang mensyaratkan tadi 4, ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya. Pendapat Imam Ahmad mengatakan hadis masyhur adalah hadis yang populer di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga istilah lain dari hadis masyhur itu tidak hanya jumlah perawinya, tapi juga dari sisi kepopuleran dari hadis tersebut. Nah, akan tetapi yang perlu diingat ya bahwa meskipun hadis tersebut ada hadis masyhur yang dimaksud adalah populer itu kan dikenal banyak orang. Nah, belum tentu secara kualitas hadisnya selalu sahih, selalu benar secara kualitas isinya. Itu yang dimaksud dengan hadis masyhur. Nah, ini contoh dari hadis masyhur. Ya, itu kan setiap tingkatan beda-beda, ada yang 1, kemudian ada 5, kemudian di tingkatan tabi'in, tabi'in ya ada 5, kemudian ada lebih dari 5. Nah, kalau mutawatir tadi kan mensyaratkan setiap tingkatan sama ya, banyak tapi sama. Nah, kalau masyhur ini bisa berbeda-beda dan diutamakan yaitu ketika tingkatan tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Itu hadis masyhur. Nanti silakan ditelaah hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab yang kalian punya. Kira-kira hadis tersebut secara kuantitas itu termasuk hadis masyhur, hadis mutawatir atau bentuk yang lainnya. Nah, itu nanti cara melihatnya adalah kalian mencocokkan, mencari hadis yang semakna atau selafat itu yang ada di beberapa kitab. Nah, kira-kira sanadnya para perawinya itu sama nggak? Kalau tidak sama, nah itu coba kalian susun. Perawi pertama itu siapa? Sederajat dengan siapa, ada berapa orang kira-kira. Nah, nanti kalian bisa menemukan kira-kira hadis tersebut masuk ke secara kuantitas hadis masyhur atau hadis mutawatir atau hadis aziz yang akan saya jelaskan ini. Hadis aziz secara bahasa pengertiannya adalah kuat, sedikit, atau jarang. Secara istilah, pengertian dari hadis aziz adalah hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari 2 orang. Sama seperti hadis masyhur tadi dalam seluruh tingkatannya. Kalau aziz ini disyaratkan setiap tingkatan. Kalau masyhur tadi kan diutamakan di tingkatan tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya. Kalau ada juga pengertian lain yang mengatakan hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan terbatas 2 orang periwayat dalam sebagian tingkatan dan sebagian lain ada yang lebih dari 2 periwayat tidak apa-apa. Nah, sehingga hadis aziz ini lebih fleksibel. Minimal 2 orang itu tidak harus semua tingkatan. Kalau melihat pengertian yang terakhir ya, bahwa bisa jadi tingkatan yang ada dalam tingkatan tabi'in itu 2 orang. Dalam tingkatan tabi'ut tabi'in ada 4 orang. Nah, itu bisa masuk hadis aziz karena setiap tingkatannya bisa berbeda, tapi minimal dia 2 orang. Tidak ada yang 1 orang, itu disebut dengan hadis aziz. Ini contohnya hadis aziz. Nah, itu kan hadis tentang la yu'minu ahadukum hatta akuna ila akhirih itu diriwayatkan oleh setiap tingkatan kan nggak ada yang 1 ya, lebih dari 1. Nah, itu pertama Anas bin Malik kalangan sahabat, kemudian kalangan setelahnya lebih dari 1. Ada Abdul Aziz bin Sohib, Qatadah, lalu kemudian tingkatan berikutnya dari Abdul Aziz itu sendiri ada Abdul Waris, Ismail bin Aliyah, dari Qatadah, tingkatan setelahnya itu ada Syu'bah, terus Husain al-Mu'allim. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis aziz. Setiap tingkatannya, kalau tadi masyhur kan
yang di atas bisa satu, kemudian tabiin sama tabiin baru berbeda jumlahnya. Kalau ini setiap tingkatannya itu lebih dari 2 minimal, terutama dari kalangan setelah sahabat ya. Sahabat ini tidak termasuk. Nah, kemudian pengertian yang terakhir adalah yang hadis gharib. Hadis gharib secara etimologi disebut sendirian, dia sendiri. Kalau secara istilah artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat saja dengan tidak dipersoalkan dalam tabaqat mana saja. Nah, satu orang, ada satu periwayat saja. Tidak harus di sahabat, tabiin atau tabiin. Bisa saja di mana aja tingkatannya itu ada satu perawinya saja. Ini contohnya. Nah, contohnya mereka banyak periwayatannya itu yang satu di beberapa tingkatan cuma satu. Ini masuk ke hadis gharib yang hanya satu periwayatnya. Kemungkinan keghariban suatu hadis itu ada beberapa hal. Yang pertama dari sisi matan, kedua sanad. Nah, ini keghariban atau yang dimaksud dengan tadi kesendirian dari suatu hadis. Kalau dari sisi matan itu lebih ke arah matanya itu tidak dikenali oleh para ulama hadis, baik itu sebagian maupun keseluruhan lafadz. Kalau yang sanad ada dua, gharib mutlak dan juga gharib nisbi. Gharib mutlak adalah gharib terletak pada asal sanad. Nah, gharib mutlak ini kesendiriannya satu orang saja itu ada pada tabiin atau tabiin. Kalau yang gharib nisbi itu terletak pada sifat dan keadaannya ya, bukan mengenai kapasitas jumlah perawinya. Nah, keganjilannya itu berkaitan tentang keadilan dan kedobitan atau kekuatan hafalannya dari para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan tentang kuantitas hadis. Semoga memberikan manfaat buat kalian semua. Mari diskusi, coba sebutkan contoh-contoh dari masing-masing itu, salah satunya saja di dalam forum diskusi e-learning. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.